Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 25 Januari tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengakui dosa. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengapa kalau kita melihat bagaimana kehidupan ada banyak orang, sangat banyak kita temukan bahwa orang begitu susah untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Padahal mulut kita, saudara-saudara, tidak akan terbakar ketika kita mau mengakui kesalahan kita, ketika kita mau mengakui dosa-dosa kita. Namun perlu kita pahami, saudara-saudara, tidak ada penderitaan batin yang terberat dalam diri manusia selain ketika ia menyembunyikan kesalahan atau pelanggarannya dari hadapan Tuhan Allah. Tiada depresi yang lebih menekan daripada sakitnya rasa menyembunyikan dosa. Makan apapun terasa tak enak, saudara-saudara. Tidur pun tiada nyenyak, tiada ketenangan di dalamnya, karena terus-menerus dikejar rasa bersalah atau bayangan dosa-dosanya. Tak ada obat yang dapat menyembuhkannya, saudara-saudara, selain dirinya sendiri yang membereskannya, yaitu mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Tidakkah kita ketahui bahwa adalah sia-sia menyembunyikan dosa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, saudara-saudara. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13 firman-Nya berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mengapa, saudara-saudara? Karena Allah kita adalah Allah yang imanen dan transenden. Dia ketahui semua. Dalam bahasa Batak istilahnya bagi Tuhan, tadap songon indah di walang. Saudara yang terkasih, artinya bagaimanapun pintar kita menyembunyikan dosa, Tuhan tahu segalanya. Kalau Tuhan kita tahu segalanya, saudara-saudara, apakah kita bisa terluput dari hukuman dosa, terluput dari hukuman Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud begitu tertekan siang dan malam karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Tulang-tulangnya menjadi lesu karena dihantui rasa bersalah. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Itu dikatakannya dalam Mazmur 32 yang keempat. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan tahu semua apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh Daud, sehingga Tuhan mendatangkan situasi, suasana yang tidak enak dalam kehidupannya, yang menjadi awal hukuman bagi Daud. Dosa yang disembunyikan dan tak diakui
menyebabkan penderitaan tubuh dan batin bagi Daud. Karena derita batin yang tak tertahankan itulah akhirnya Daud pun mengambil suatu keputusan, saudara-saudara, untuk berkata jujur di hadapan Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebagaimana sapaan Tuhan kita saat ini. Mazmur 32 ayat 5. Apa yang terjadi pada Daud, saudara-saudara yang terkasih, ketika dia telah mengakui dosanya? Daud tidak lagi dikejar-kejar bayangannya. Hatinya, saudara-saudara, lega. Beban yang selama ini menindih hidupnya hilang. Karena setelah mengakui dosanya, Tuhan pun mengampuninya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, saudara-saudara. Melalui sapaan ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Agar melaluinya kita menjadi pewaris kerajaan Allah, saudara-saudara. Agar kita menjadi pribadi yang tidak tertindas akan dosa. Dan melaluinya hidup kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Ingatlah saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, hidup orang yang mau mengakui dosanya akan menempatkan diri menjadi pribadi yang tidak akan sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya mereka Tuhan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan melalui juga Tuhan Yesus, ketika mereka lemah, mereka akan mendapat kekuatan. Ketika mereka sakit, mereka akan mendapat kesehatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa dan perkasa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba tidak henti yang berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Begitu juga kepada hamba istriku. Izinkan Tuhan keluarga mereka terberkati, usaha dan pekerjaan mereka terberkati. Hanya kepadamu kami mohon dan mengadu. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudariku dimanapun berada. Sembuhkan Tuhan sakitnya, berikan berkat-Mu buat mereka, sebagaimana itu Mama Ella yang sangat luar biasa, dan saya bangga mempunyai saudari seperti dia. Berikan Tuhan kuasa kesembuhan, agar melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan itu Mama Ella. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Kau berkati mereka, balut bungkus dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga Tuhan keberadaan mereka di setiap hari-hari yang Engkau berikan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk juga hamba-Mu ini. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.